Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Milas dari NIM 17020303089. Kemudian ada Meida Nur Afian dari NIM 17020303179. Lalu ada Maulida Aisyah NIM 17020303184. Dan yang terakhir Miftahul Gufron NIM 17020303199. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang akuntansi global dan standar audit. Harmonisasi akuntansi internasional. Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Secara umum, harmonisasi bermakna penghapusan perbedaan antara berbagai standar yang sudah ada. Sedangkan konvergensi biasa mencakup pembuatan standar baru yang belum tersantum dalam standar yang sudah ada. Saya, Meida Nur Afiandari, akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu konvergensi akuntansi. Konvergensi akuntansi mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama standar akuntansi yang membahas pengukuran dan penyajian. Yang kedua yaitu penyajian terkait penawaran surat berharga dan daftar bursa efek yang dibuat oleh perusahaan go public. Yang ketiga yaitu standar audit. Materi selanjutnya yaitu survei konvergensi internasional. Pendukung konvergensi internasional menyatakan bahwa banyak manfaat yang telah dirasakan. Donald T. Nicolaisen pada pertemuan International Accounting Standard Board pada tanggal 28 September 2004 menyatakan bahwa dengan memiliki standar berkualitas tinggi dalam akuntansi, audit dan pengungkapan akan menguntungkan investor serta akan mengurangi biaya akses masuk pasar modal di seluruh dunia. Hal ini jelas menjadi dorongan bagi para badan standar akuntansi di setiap negara untuk mencoba menerapkan IFRS dikarenakan dapat berefek positif terhadap iklim investasi di negara masing-masing. PricewaterhouseCoopers melaporkan bahwa surat kabar terkini mengusulkan Global GAAP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Saya, Maulida Aisyah, akan melanjutkan tentang keuntungan survei konversi internasional. Yang pertama adalah standar laporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi modal. Biaya modal akan dikurangi. Yang kedua, para investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Portofolio lebih bermacam-macam dari risiko keuangan dapat dikurangi. Transparansi dan persaingan di pasar global akan lebih terjaga. Yang ketiga ada perusahaan dapat meningkatkan strategi pengambilan keputusan mengenai manajer dan akuisisi area usaha. Yang keempat, pengetahuan dan keahlian akuntansi dapat ditransfer tanpa batasan ke seluruh dunia. Yang kelima ada dekade terbaik muncul dari aktivitas berstandar nasional dapat ditonjolkan dalam mengembangkan standar global dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada penerapan standar internasional. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil yang pertama perjanjian internasional atau politis, yang kedua kepatuhan secara sukarela atau yang didorong secara profesional, yang ketiga kepatuhan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional. Yang selanjutnya ada survei konvergensi internasional. Yang pertama ada International Accounting Standard Board atau IASB. IASB yang tadinya bernama IASC merupakan badan penetapan standar independen untuk sektor pribadi yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Yang kedua ada Commission of European Union atau EU, didirikan pada tahun 1957 dan merupakan hasil dari Fakta Roma dengan tujuan menyelaraskan sistem hukum dan sistem ekonomi negara-negara anggotanya. Uni Eropa kini beranggotakan 27 negara. Yang ketiga ada International Organization of Securities Commissions atau IOSCO. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di
lebih dari 100 negara. Yang keempat ada International Federation of Accountants atau IFAC. FAC merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Yang kelima ada International Standard of Accounting and Reporting atau ISAR. ISAR dibentuk pada tahun 1982 dan merupakan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan. Mandat khususnya adalah untuk mendorong harmonisasi standar akuntansi nasional bagi perusahaan. Yang keenam ada Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. OECD merupakan organisasi internasional negara-negara industri maju yang berorientasi pada ekonomi pasar. Ya, sekiranya segitu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sesi pertanyaan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.